Hello everyone, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kembali mengenai aturan L-Hospital. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1, itu kan sudah menjelaskan beberapa contoh soal ya, untuk menyelesaikan limit dari suatu fungsi menggunakan aturan L-Hospital. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga kan sudah dijelaskan. Nah, ternyata setelah kita pelajari di part 1, ini L-Hospital ini merupakan salah satu cara atau alternatif untuk menyelesaikan nilai limit dari suatu fungsi gitu. Kan kita sudah sebelum-sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait dengan menentukan limit suatu fungsi itu menggunakan faktorisasi, kemudian akar sekawan ataupun menggunakan teorema aturan dari fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita menggunakan aturan L-Hospital yang kaitannya dengan materi turunan juga. Tuh. Nah, untuk pembahasan berikutnya, nah di sini kita membahas satu persoalan lagi. Di sini ada limit X mendekati 0 dari cos X pangkat 1 per X. Nah, bentuk ini merupakan bentuk fungsi trigonometri. Nah, bedanya sama yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya itu fungsi trigonometri tapi dalam bentuk pembagian. Sedangkan kalau ini kan tidak. Gitu kan? Nah, angka awal kita substitusikan dulu limit X mendekati 0 ke fungsi tersebut. Nah, ketika kita substitusikan, ini akan menghasilkan apa? Ternyata akan menghasilkan satu pangkat tak hingga. Nah, satu pangkat tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu, seperti yang sudah dijelaskan di part 1 ya, tadi sempat disinggung. Satu pangkat tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu. Tetapi, apakah ini memenuhi syarat dari penggunaan aturan L-Hospital? Nah, tidak. Karena aturan L-Hospital ini kan harus menghasilkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini bagaimana? Ini tidak akan menghasilkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga karena perhatikan dari fungsinya ini dia tidak membentuk pembagian kan. Terus caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, jika ini menggunakan aturan L-Hospital, cara yang dilakukan itu mengubah fungsi tersebut ke dalam bentuk pembagian. Nah, fungsinya ini dia Y sama dengan cos X pangkat 1 per X. Nah, cara kita mengubah ke dalam bentuk pembagian bagaimana? Ingat, aturan-aturan terkait dengan fungsi trigonometri ya. Kalau kita ingin mengubah Y sama dengan cos X pangkat 1 per X, itu bisa kita tulis ln Y sama dengan ln cos X pangkat 1 per X. Nah, cos X pangkat 1 per X itu bisa kita tuliskan sesuai dengan sifat ya, menjadi 1 per X dikali ln cos X. Sehingga kita memperoleh ln cos X per X. Nah, ini sudah membentuk pembagian ya. Tetapi kita memperolehnya berarti limit X mendekati 0 dari ln Y. Sama dengan limit X mendekati 0 dari ln cos X per X. Nah, ini coba kita substitusikan. Apakah hasilnya 0 per 0? Ya, ternyata hasilnya 0 per 0. Oke, kita kerjakan dulu. Kita gunakan aturan L-Hospital untuk menyelesaikannya. Berarti kita bisa tuliskan limit X mendekati 0 dari ln cos X per X itu kita turunkan dulu. Ya, kita turunkan fx-nya. Turunan dari ln cos X itu 1 per cos X dikali dengan negatif sin X. Ini menggunakan ini ya, menggunakan aturan rantai, teman-teman. Kemudian, per turunan dari X ke 1. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan, di situ ada, di atasnya ada L, limit X mendekati 0 dari 1 per cos X dikali negatif sin X per 1. Sama dengan limit X mendekati 0 dari min sin X per cos X dibagi dengan 1. Ini disederhanakannya lagi akan menjadi limit X mendekati 0 dari negatif sin X per cos X. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa mencari nilai limitnya. Akan memperoleh negatif sin 0 per cos 0. Kita tahu bahwa sin 0 itu sama dengan 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti kita bisa tuliskan 0 per 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, apakah 0 ini merupakan hasil dari persoalan yang ditanyakan? Hasil dari limit X mendekati 0 cos X pangkat 1 per X? Bukan. Hasil 0 ini merupakan limit X mendekati 0 dari ln Y atau bisa kita jabarkan hasil dari limit X mendekati 0 dari ln cos X per X. Nah, yang ditanyakan adalah limit X mendekati 0 dari Y, gitu kan? Nah, terus bagaimana caranya? Oke. Ingat sifat bahwa Y itu kan sama dengan E pangkat ln Y, ya kan? Dengan kata lain,
Ketika kita menuliskan limit X mendekati 0 dari cos X pangkat 1 per X sama dengan limit X mendekati 0 dari Y, ya kan, dari fungsi Y-nya. Nah, itu sama dengan limit X mendekati 0 dari E pangkat ln Y. Ya, kita ubah dulu, supaya dia yang ditanyakan itu lim X mendekati 0 dari Y, bukan lim X mendekati 0 dari ln Y. Jadi kita ubah menjadi lim X mendekati 0 dari E pangkat ln Y. Kan? Dan Y kontinu pada domainnya masing-masing, maka berakibat limit X mendekati 0 dari E pangkat ln Y ini sama dengan E pangkat limit X mendekati 0 dari ln Y, sifat ya. Kemudian karena kita sudah memperoleh limit X mendekati 0 dari ln Y ini sama dengan 0, dengan kata lain akan menjadi E pangkat 0, ya kan? E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, kita peroleh bahwa limit X mendekati 0 dari cos X pangkat 1 per X itu sama dengan 1. Tuh. Itu untuk persoalan yang dia bentuknya bukan suatu pembagian gitu ya. Karena kalau menggunakan L'Hospital harus memenuhi syarat gitu kan. Dimana jika limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu kan. Berarti kan itu membentuk pembagian yang syaratnya juga. Nah, dari contoh-contoh soal yang sudah kita bahas ini, ya contoh soal permasalahan yang sudah kita bahas berbagai fungsi-fungsi yang berbeda ya. Nah, ini kita dapat memperoleh aturan hospital ini adalah sebuah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu limit dengan bentuk tertentu. Tuh, dengan bentuk tertentu. Nah, ini dengan menggunakan teknik penyelesaian suatu turunan, gitu kan. Kemudian, aturan L'Hospital ini memberikan teknik yang sangat ringkas dalam menentukan limit fungsi bentuk tertentu. Tuh, asalkan bisa menentukan turunan fungsinya. Dan bagian penting adalah memperhatikan syaratnya. Yang tadi, kita kan kalau misalnya tidak memenuhi syarat, tapi kita bisa mengubahnya, dan itu masih bentuk, hasilnya itu bentuk tertentu, ya kita masih bisa mengubahnya dengan yang kita lakukan tadi. Tuh kan? Misalkan syaratnya yaitu dengan menunjukkan bahwa limit X mendekati A dari Fx per Gx itu sama dengan 0 per 0, atau limit X mendekati A dari Fx per Gx ini sama dengan tahingga per tahingga. Itu syaratnya. Ya, maka kalau syaratnya dipenuhi, kita bisa memperoleh limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X atau menggunakan aturan L'Hospital. Nah, penggunaan aturan L'Hospital adalah menyelesaikan limit bentuk tak tentu. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1 ya, bentuk tak tentu itu ya bentuk yang belum pasti nilainya, tapi ada nilainya. Nah, nilai bentuk tak tentu ini secara teorinya ada 7 macam ya, sudah tadi di part 1 sudah disebutkan 4 ya. Ada 0 per 0, ada tahingga per tahingga, kemudian ada 0 dikali tahingga, ada tahingga dikurang tahingga, 1 pangkat tahingga, kemudian ada 0 pangkat tahingga, dan tahingga pangkat tahingga. Itu secara teorinya. Itu 7 macam bentuk tak tentu. Nah, kalau kita menemukan salah satunya dari itu, ya kita bisa mengubahnya menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga jika ingin menggunakan aturan L'Hospital. Nah, apabila substitusi langsung menghasilkan bentuk tertentu, maka diselesaikan dengan aturan L'Hospital. Apabila penyelesaian limit menghasilkan bentuk 0 dikali tahingga, kemudian tahingga dikurang tahingga, 1 pangkat tahingga, 0 pangkat tahingga, dan tahingga pangkat tahingga, maka penggunaan aturan L'Hospital ini bisa diterapkan asalkan mengubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Hasilnya ya, hasilnya harus 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, untuk penyelesaian limit menghasilkan bentuk 0 dikali tahingga dan tahingga dikurang tahingga, maka yang harus dilakukan yaitu mengubahnya dengan cara memanipulasi aljabar. Misalkan, pada contoh 4 tadi, itu mengubah bentuk fungsi tersebut dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian kan bentuk fungsi tersebut akan berubah kan. Nah, kemudian ketika bentuk itu berubah, tapi tidak merubah soal, betul? Itu memanipulasi aljabar, mendapatkan nilai limitnya ini adalah ketika disubstitusikan itu 0 per 0. Maka bisa menggunakan menggunakan aturan L'Hospital karena memenuhi syaratnya. Sedangkan untuk penyelesaian limit menghasilkan bentuk 1 pangkat tahingga, 0 pangkat tahingga, dan tahingga pangkat tahingga, caranya dengan menjadikan fungsi tersebut ke dalam bentuk logaritma. Itu yang sudah pemahaman ini itu merupakan kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tuh dalam menyelesaikan suatu limit fungsi bentuk tertentu itu menggunakan aturan L'Hospital. Tuh, semoga apa yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan di slide berikutnya itu ada beberapa soal
itu silahkan kalian kerjakan, kalian coba terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk di kelas akan kita diskusikan bersama. Kita akan diskusikan bersama, membahas soal yang sudah ada di materi tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Good luck. Terima kasih.